Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tabi pun. Perkenalkan, saya Made Selini Layati, SPDGR dari SMP Dharma Bangsa, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Seperti yang kita ketahui, bahwa modul 1.1 dengan modul 1.2 memiliki koneksi yang sangat baik untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada modul 1.1, saya memahami beberapa hal, seperti murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang ketiga adalah prinsip Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutmuri Handayani. Pada modul 1.2, saya memahami bahwa untuk dapat mengimplementasikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan filosofi pemikiran KHD tersebut, kita sebagai guru harus memiliki nilai dan peran yang juga harus dikembangkan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya berdasarkan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Pada bagian peristiwa, ada momen yang paling penting, menantang, atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Momen yang paling penting adalah proses pembelajaran itu sendiri, mulai dari mengerjakan LMS hingga mengikuti kegiatan daring. Momen yang paling menantang bagi saya adalah saat saya membuat demonstrasi kontekstual, aksi nyata, dan jurnal refleksi. Hal itu dikarenakan saya harus menuangkan semua hasil pembelajaran yang saya pahami di setiap modulnya dalam sebuah media berbasis teknologi dan yang saya buat semenarik mungkin. Selanjutnya adalah momen yang mencerahkan bagi saya adalah saat mengikuti ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman bersama fasilitator dan juga instruktur. Dengan bertukar pikiran di ruang kolaborasi dan elaborasi, membuat pengetahuan saya menjadi semakin bertambah, dan saya pun tercerahkan dari beberapa sudut pandang. Pada bagian perasaan, ada perasaan yang muncul saat momen-momen tersebut terjadi. Pertama kali saya mengikuti kegiatan CGP, perasaan yang muncul adalah perasaan bingung dan juga kekhawatiran. Apakah saya mampu untuk mengikuti kegiatan CGP dengan berbagai aktivitas yang saya lakukan setiap harinya. Namun seiring berjalannya waktu, hingga saya sampai di modul 1.2, ternyata kebingungan dan kekhawatiran saya hilang begitu saja. Karena ternyata ada ruang kolaborasi dan elaborasi yang membuat saya menjadi lebih tercerahkan, atau juga beberapa bahan pembelajaran yang membuat saya menjadi lebih tenang untuk melakukan atau membuat tugas-tugas yang ada di LMS. Ketika saya mempelajari setiap modulnya, perasaan lain pun muncul, yaitu kaget. Saya sangat terkejut karena ternyata saya sendiri memiliki banyak kekurangan jika harus berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum memahami modul 1.1 hingga modul 1.2, saya memiliki pemikiran-pemikiran bahwa refleksi atau dalam pembelajaran tidak perlu berpusat pada peserta didik. Ternyata justru pembelajaran berpusat pada murid adalah salah satu poin yang paling penting, dan juga sebagai guru kita memiliki nilai-nilai dan juga peran yang harus kita kembangkan. Setelah saya memahami modul 1.1 hingga modul 1.2, perasaan lain muncul, yaitu perasaan senang. Senang karena saya memiliki pengetahuan baru
yang nantinya saya refleksikan atau saya implementasikan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Saya yakin ketika pemahaman saya implementasikan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, maka kelas saya akan lebih menarik dan juga peserta didik akan merasa lebih dilibatkan dalam proses pembelajaran. Nah, pada bagian pembelajaran, pemikiran yang ada sebelum momen pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 adalah saya berpikir 4 hal, yaitu murid adalah lembar kosong dan gurulah yang harus mengisi setiap lembar itu sesuai dengan sudut pandang guru. Yang kedua, pembelajaran di dalam kelas akan lebih fokus dan aman untuk murid belajar. Yang ketiga, nilai lebih penting karena sebagai takaran kemampuan murid dalam suatu mata pelajaran atau pencapaian dari mata pelajaran. Yang keempat, refleksi tidaklah penting dilakukan baik oleh guru maupun oleh murid. Nah, setelah momen pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2, pemikiran baru muncul dalam diri saya. Yang pertama, pembelajaran tidak hanya berfokus kepada saya sebagai guru, melainkan pembelajaran harus berfokus kepada peserta didik. Karena peserta didik adalah tokoh utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penggunaan teknologi sangatlah penting untuk menarik minat atau gemar belajar siswa. Mengaitkan hal-hal yang dekat dengan mereka adalah salah satu cara agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan juga inovatif. Yang ketiga, pembelajaran tidak hanya di dalam kelas. Kita bisa mengajak peserta didik untuk keluar dan langsung melakukan pembelajaran yang kontekstual. Dengan mengaitkan hal-hal di sekitar mereka dalam proses pembelajaran, akan membuat anak-anak menjadi yakin bahwa pembelajaran adalah proses sepanjang hayat. Selanjutnya, apa penerapan ke depan atau rencana saya ke depannya untuk mengembangkan diri saya secara sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan mulai dari sekarang, yang pastinya untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya harus inovatif menggunakan berbagai media untuk pembelajaran, seperti Google Site, Canva, ataupun Wordwall. Selanjutnya yang kedua adalah pembelajaran berpihak pada murid, berkolaborasi, dan juga pastinya menarik. Bekerja dalam kelompok, menggunakan permainan-permainan yang masih berkaitan dalam pembelajaran pasti akan sangat menunjang bagaimana proses pembelajaran itu menarik. Dan yang ketiga adalah mengajak murid untuk belajar di luar kelas. Mereka bisa mengaitkan hal-hal yang ada di lingkungan dalam proses pembelajaran. Dan pastinya pembelajarannya akan lebih bermakna. Lalu penerapan bagi diri saya sendiri sebagai guru penggerak adalah, pertama, saya lebih sering berdiskusi dengan kepala sekolah tentang perubahan yang akan saya lakukan. Yang kedua, saya berkolaborasi dengan teman baik di dalam maupun di luar sekolah, seperti MGMP atau mengikuti in-house training di dalam sekolah. Yang ketiga, melakukan kegiatan refleksi terhadap setiap perubahan yang saya lakukan. Yang keempat, berkomunikasi baik dengan guru BK dan juga orang tua. Ini kaitannya dengan laporan-laporan kepada orang tua terhadap perkembangan proses anak di dalam sekolah. Jadi, simpulan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 adalah untuk mewujudkan tujuan pembelajaran sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus mampu bergerak untuk mengembangkan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak. Semangat untuk calon guru penggerak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.1 dan juga modul 1.2. Terima kasih.